pada kesempatan malam hari ini kita jumpa lagi dengan channel kesayangan Anda, kolaborasi antara Gus Rafiq dan Kang Togo. Pada pembahasan malam hari ini kita akan membahas tentang corona. Nah, ini saya mau bertanya lebih dulu Gus Rafiq. Apakah corona pada saat-saat ini itu sudah selesai atau belum? Menurut Gus Rafiq gimana itu Gus? Ya, kalau menurut pandangan umum sih corona sekarang sedang merajalela, sedang besar-besarnya. Tapi menurut pandangan batin saya ini corona sudah hampir selesai. Bahkan bisa dikatakan sudah tinggal sedikit. Ya. Dari apa yang disampaikan Gus Rafiq bahwa menurut pandangan batinnya itu corona sudah hampir selesai, tinggal sedikit gitu ya Gus. Tapi kenyataan di lapangan kok banyak sekali korban-korban yang terkena virus corona, bahkan yang meninggal itu banyak sekali, dan sampai diterapkannya PPKM itu Gus. Bagaimana itu Gus? Ya, ini orang masih mengira bahwa ini masih corona, tapi sebetulnya ini sudah beralih ke dakwah alam. Sekarang matahari pun sudah ikut berdakwah, karena matahari ini sudah di posisi terjauh dengan bumi. Dan ini akan membentuk satu cuaca yang sangat dingin, dan ini akan membentuk banyak penyakit. Nah, ini orang masih mengira corona, padahal itu sudah berubah menjadi daya alam yang berdakwah. Lah, saat ini karena dengan corona ini manusia sudah banyak yang istilahnya mengambil keuntungan, angkara murka dengan corona ini, maka dakwah diambil alih sama alam semesta. Dakwah alam sudah mulai berjalan saat ini. Dengan jauhnya matahari, posisinya dengan bumi ini akan menjadi satu titik sebab penyakit yang orang masih menganggap itu corona, padahal itu bukan. Dan mohon maaf, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatih. Kalau alam sudah berdakwah, matahari berdakwah, nanti bumi itu dengan 4 anasir ya, tanah, api, angin, air sudah mulai berdakwah. Sesungguhnya saat ini alam semesta dengan izin Tuhan sudah mulai mempertanyakan kepemimpinan para manusia selaku khalifah di bumi ini. Jadi nanti akan muncul pengadilan alam terutama dengan corona ini. Dan mohon maaf kalau corona itu masih bisa digerakkan manusia dengan tetek bengeknya, dengan apa yang direncanakan oleh manusia. Tapi kalau sudah alam yang berdakwah, ini nanti akan berlaku istilah Jawa, sopo nandur bakal ngunduh, sopo nggawe bakal nganggu. Jadi nanti penyakit selanjutnya orang masih menganggap ini corona, padahal ini adalah dakwah semesta. Dan itu akan menyerang pada orang yang menciptakan corona, membuat corona seperti itu, Mas. Oh ya, terima kasih yang disampaikan Gus Rafiq. Nah, ini saya mau tanya lagi Gus. Saya dengar-dengar masalah corona ini ada konspirasinya Gus. Itu menurut Gus Rafiq gimana itu Gus? Kalau memang konspirasi, pasti alam akan mengadili. Karena yang mampu berkonspirasi pasti orang yang punya kekuatan. Mungkin karena kekayaannya, mungkin karena kekuasaannya, mungkin karena pengaruhnya, atau mungkin karena kepandaiannya. Kalau memang itu benar-benar ada konspirasi, dan saya juga no comment ada atau tidak, itu pun akan kena oleh daya dakwah alam semesta ini secara batin, secara gaib. Dan itu orang masih menyebutnya sebagai corona. Dan ini, corona ini akan kembali balik menyerang kepada orang-orang yang berkonspirasi tersebut.
Jadi ini sebetulnya berita bagus buat rakyat-rakyat Indonesia, rakyat Nusantara yang selama ini dirundung oleh keresahan, kegalauan, kepedihan, kesedihan, merasa istilahnya terhimpit, sulit. Ini berita bagus karena mohon maaf, corona ini akan berakhir ditandai dengan berakhirnya para pembuatnya, para penyebarnya, para orang-orang yang bikin konspirasi tersebut, seandainya ada konspirasi seperti itu. Tapi yang jelas corona ini menurut pandangan batin saya ini ada satu istilahnya kekuatan manusia yang menggerakkan. Lah ini akan dilawan oleh kekuatan alam dan corona itu akan menyerang pada orang yang menggerakkan corona ini. Tuh. Jadi campur tangan manusia dengan corona ini akan dihentikan oleh alam semesta dengan menghabiskan orang-orang yang menggerakkan corona ini, yang memunculkan corona ini. Jadi mohon maaf, ini justru berita bagus. Kedepannya sampai akan tahu banyak orang yang meninggal justru orang-orang yang tahu dan paham tentang corona ini, tapi mereka pura-pura tidak paham seperti itu. Tapi kalau seandainya nanti corona kok menyerang juga pada orang-orang yang baik, orang yang tidak tahu apa-apa, ya itu memang semua manusia akan mati. Lah itu berhubungan dengan takdir Tuhan. Lah kalau sudah urusan takdir Tuhan ya tidak pandang bulu, mau baik mau buruk, mau dia itu orang alim atau orang yang tidak alim, itu sudah, kalau yang namanya kematian itu sudah sir kodratullah, itu sudah rahasia kodratnya Tuhan, seperti itu Mas. Ini berita bagus, corona sudah hampir selesai. Selesainya corona itu pasti selesainya para penggerak corona. Lah, siapa penggerak corona ini? Ya saya juga nggak tahu. Mungkin manusia, mungkin istilahnya alam itu sendiri. Kalau yang menggerakkan alam, ya alam akan berhenti menggerakkan corona ini. Tapi kalau yang menggerakkan manusia, ya manusia yang menggerakkan itu akan habis dibinasakan oleh alam itu sendiri. Jadi saya tidak menuduh siapa penggeraknya, siapa pembuatnya, tapi ini banyak kemungkinan gitu loh Mas. Nah kalau alam yang menggerakkan, alam akan menghentikan gerak corona ini. Kalau memang manusia yang menggerakkan, alam akan membumi hanguskan, membinasakan manusia yang menggerakkan corona itu. Kalau seperti itu tadi, isu konspirasi itu tadi, saya juga nggak tahu, tapi pandangan batin saya mengatakan atas petunjuk dari apa yang saya tirakatkan itu, sopo nandur bakal ngunduh, sopo nggawe bakal nganggo. Ini akan balik kepada sasaran yang tepat. Kalau kemarin kan corona mengenai orang yang istilahnya serampangan ya, tidak terarah. Nanti kedepannya akan terarah pada orang-orang yang mengambil keuntungan dengan corona ini. Lah, logikanya orang yang mengambil keuntungan dengan corona ini berarti dialah penggeraknya itu. Seperti itu. Kalaupun yang menggerakkan alam, orang-orang tersebut adalah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya, terima kasih Gus Rafiq sudah menjelaskan tentang corona. Tadi sudah disampaikan apakah corona sudah mau selesai, sudah disampaikan Gus Rafiq. Apakah ada konspirasi juga sudah cukup jelas tadi. Sekarang saya akan mengomentari Kang Togo. Bagaimana Kang Togo ini masalah corona ini Kang Togo? Ya, masalah corona itu ya. Corona kuwi ya kemo penerangane wis gamblang jelas dengertene akeh wong ya. Intine nek apa kuwi mau jenenge konspirasi. Yen ngono kuwi
kuwi kaya bakal kesaput karo alam ngono ya. Nggih. Corona kuwi asline ana merga penyongkone menungsa terus dadi faktane iya sing dadi fakta iya menungsa. Kabeh iki apa-apa saka menungsa. Nek wong ki nyebut corona ana ya ana ngono ya. Coba disebut ra ono ngono. Ya iki omongan wong ora genah. Nek ya cocokno faktane ngono kuwi ngene ya. Nggih, Kang. Dadi ayo kabeh tumuju ning negara Nusantara adil makmur gemah ripah lo jinawi ngono ya. Nggih. Dadi kanggo tata krama budi pekerti bola-bali wis tak omongake ya toh. Nggih. Coba yen pengen iki aman mbok wis ditangani sing kepenak sing bener lho. Ya ta, tapi rasa digembar-gemborke meden-medene wong sing nonton ya. Ya ta. Nggih. Saking wedine arep metu kok omah dadi rawani ngono ya. Ya ta. Ngono wae ya. Kaya apa jenenge kae PPKM. PPKM. Aku iki sing bener ki yo sing krumunane sing dikon bubar apa sing wong dodole barang kon bubar sisan ngono piye kowe? Dodol tanpa kerumunan bubar. Nggih. Ngono ta? Nggih. Aku dene iki kudu wicaksana tenan ngene iki ya. Nggih. Ya mbok ayo bareng-bareng donga kendang rampung sing jenenge corona iki ngono ya. Nggih. Carane donga piye? Ya kuwatono prasangkamu nek corona ki ora ono ben bubar lho. Iki nek omong aku ki dikrungokne wong akeh ditonton wong akeh melenceng. Ora apa-apa, ngono ya. Ora apa-apa, wong ki bebas ya ta. Nggih. Ngono lho. Dadi ki apa-apa uripe ning negara kuwi kandeng wis bebas jare negara demokrasi, ya ta. Nggih. Iki kira-kira demokrasi apa negara apa? Demokrasi. Nek demokrasi ki yo nek wong ngomong sing ora gathuk negara ki dikandhani dinasihati ngono lho. Ora kok langsung dicekel ngono ya. Cekel dipidana, urung kena kasus apa ngono ya. Nggih. Apa kolak-walik sing maling maling pitik malah dikunjara maling semua kok dikunjara ya toh. Nggih. Kunjarane ora penak sisan ya toh. Nggih. Yo aku ki urung pernah mlebu penjara nanti kandhane ngono lho. Ya toh. Nggih. Giliran sing koruptor kae, sing gaene gak kelaki duit rakyat yo. Penjarane kaya hotel istimewa ya toh. Nggih. Nah, sing model-model koruptor sing ngono kae lho. Nggih. Sing duwe kamar perhotelan apa-apa ya. Ada. Lah, kae sesuk ya kesabut karo zakat. Yo iki percaya karemu ora karemu iki kur nyampe ke pesene leluhur ya. Nggih. Leluhur iki nek nyampe mesen yo mesti bener ngono lho. Ya ta. Ya nek ra priyo sik ditunggu wae sing ngene kunjara sing isih manggon nang hotel kaya nang penjara kae ya. Nggih. Sesuk tontonan delok engkas. Iki aku dikandani leluhur. Wingi ono leluhur ngandani aku teko ngono lho. Oh nggih. Kok teko ngono iki. Nggih. Nggih, enten apa sing kedawuh. Iki sesuk wong sing ora budi pekerti ora tata krama. Sing ketoke dikunjara merga nggaglake duit rakyat. Sesuk oleh pengadilan ngono. Lah pengadilane napa kita kok ngono ta? Nggih. Sesuk tak gawe sengsara matine alon-alon ngono jare. Seksa ngono ya. Ya ta. Iki aku ora anu lho iki gur nyampe leluhur ya. Ngono lho. Percaya karemu ya ora karemu ya. Ya ta wong iki gur nyampe iki ngono ya. Ya ta. Lah niku kira-kira anu alon-alone piye aku tekok ngono ta. Pripun niku simbah leluhur. Ya sesuk digawe macem-macem, digawe mati ra mati urip ra urip ngono jare leluhur. Heeh. Nggih. Aku ya usul karo leluhur. Nggih. Pripun yang umpamane niku digawe Kosta Mrotol siji anu sithik-sithik kok drijine ngono piye aku ya ngono ta. Nggih. Leluhur yo mengiyakan ngono. Alhamdulillah ya ta. Ayo, dadi aku diingi jagongan karo leluhur ngono kuwi. Sesuk sing korupsi, sing isih penak-penak ketoke dikunjara kok malah kepenak ngono ya. Bisa penyakit kusta jare. Lah ya ngono ta. Mendom rateli. Engko nek arep mati drijine potol siji, loro, telu sak piturute ngono kae. Iya, ya sik delok wae ngono ya. Nggih. Percaya karemu ora karemu kuwi gur pesene luhur aku ya ora dong ya. Nggih. Gur ngomong kene lho. Ya ta. Iya. Nek aku gara-gara menyampaikan ngene
aku dicekal polisi yo kudune polisi golek sumbere sing ngomongi sapa ngene kudu nyampeke ta ya kok nyekel leluhur ta ya mosok nyekel aku yo kleru ra pas ya ta ngene kudu nyampeke layang ta jenengan saking leluhur nggih iya ngono lho beleke ning anu ora mone kono kesirope ke bahasa Indonesia oh nggih monggo Kang Rafiq. Nah ini kan sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Kurban ya. Kalau dulu yang dikorbankan adalah hewan ya, sapi, kambing, unta atau apalah. Tapi besok Idul Kurban ini akan mengorbankan manusia yang berwatak hewan. Itu juga istilahnya saya juga pesan dari leluhur juga dengan tirakat batin saya bahwa besok ini dengan Idul Kurban ini yang dikorbankan adalah manusia yang berwatak hewan. Tuh nek sapi yo wong sing kekuasaane gede, pengaruhe gede, kepinterane gede lah itu nek istilahnya dia masih berwatak hewan, istilahnya dur angkoro murko pasti akan dibinasakan oleh alam. Nek kambing yo agak ke bawah kayak gitu lah nanti. Ini berita bagus buat kita rakyat kecil ini ya istilahnya kita sudah kesulitan ekonomi, kesulitan cari kerja, usaha sulit ini suatu saat nanti kalau orang-orang yang berwatak hewan itu sudah dikorbankan itu dihukum oleh alam maka akan muncullah titik terang bagi kita orang-orang kecil ini, orang-orang yang seperti itu akan dibinasakan satu persatu pelan tapi pasti. Sesuk itu becik ke titik Allah ketara dan alam semesta itu titis wasis nek nonton yo cetha permono sing elek tenan yo bakal ketok, sing apik tenan bakal ketok. Ngoten niku Mas. Bakal salah sasaran. Mboten bakal salah sasaran. Jadi ini harapan bagi kita orang-orang kecil. Wasta'inu bisobri wassalah, sing sabar mawon nggih, sing tetep nyawiji ro sing kuwasa nggih. Orang-orang kecil sudah sabar saja dengan keadaan ini dan tetap tunduk sama Tuhan nggih, tetep DP neng sing kuwasa neng Gusti Allah. Insyaallah dadi pertolongane awake dhewe. Ya memang keadaannya enggak nyaman, enggak enak, tapi insyaallah ini alam pelan-pelan tapi pasti akan menata keadaan. Dan mohon maaf ini juga petunjuk dari alam, petunjuk dari leluhur. Ini saya sampaikan adalah untuk pepeling bagi kita semuanya yang ada di sini dan umumnya orang-orang yang mendengar berita ini. Ini saya sampaikan adalah sebagai tujuan memberi pencerahan. Sing kleru ndango mlaku neng bener, sing istilahnya mabuk karo kahanan terus dong golek menange udele dhewe kayak ndang tobat kok ndak kena azab ya, ndang sadar nggih, ora sembarangan nglakokke kekuasaan, nglakokke kepinteran, nglakokke pengaruh. Sebab niki alam sedang mempertanyakan kepemimpinan orang-orang yang punya daya kekuatan, daya kuasa ten bumi niki. Nek salah ya bakal diazab, nek bener bakal diganjar kayak gitu Mas Moyo. Ya, terima kasih Gus Rafiq sudah menyampaikan masalah korban juga ya Gus Rafiq ya. Korbannya tidak seperti biasanya yang dulu-dulu. Kalau dulu korbannya itu menyembelih hewan, kalau ini nanti yang dikorbankan itu manusia yang berwatak hewan ya Gus ya. Ya gitu. Monggo Kang Togo mau menambah lagi? Ya, sebenarnya ya.
Sesuk sing duwe watak kewan dikorbanake. Nek sesuk sing dikorbanake sapi ya. Iya. Berarti kuwi golongane para penggede-penggede ta. Nggih. Yen sesuk sing dibeleh kuwi wedhus, ya sok golongane sing bawahane penggede-penggede ngono lho ya. Nggih. Dadi ditumbalke dikorbanke ya. Sifate ngono ya. Dibeleh ngono ya. Iki dhewe rembukan iki ya nganggo tapa brata, dhewe wae ngeleh, dhewe wae melek ya ta. Oleh ngilham saka leluhur. Kandeng Gusti Allah ki duwe makhluk, duwe ciptaan. Ngomongane dilewatke karo para makhluke. Contone Muhammad ya. Kandeng aku ya latihan rodok bahasane sing Arab sithik ngono ya. Nek aku wong Jawa iki biasane Muhammad ngono ya. Kok ndak malah kleru ngono ya. Ya ta? Alhamdulillah iki mau iso muni Muhammad ya ta. Iya. Dadine Wiyo kan sing ngekei petunjuk ya Jibril lah. Malaikat Jibril lah. Ora langsung Gusti Allah sing mungel ya. Sing muni ngono lah. Lah cetha ta kuwi. Lah gandeng aku ki toko karo Gusti Rope ki ya sak ngisore Muhammad sing ngekei petunjuk leluhur ngono ya. Ya ta. Kok nek enek sing takwa kuwi petunjuk leluhur tenan apa kok akal pikirane dhewe sakaremu ngono ya. Ya ta? Buktine wae ngono ya. Ya ta? Tingali buktine wae. Ayo ngono. Lah dene aku wis gawe tantangane tak jak nyekut laut wis rasa nganggo pengamanan, rasa nggo pelampung, rasa nggo oksigen ora ono sing teko. Mboten enten, Kang. Coba nek ono-ono ya tak jak mlebu tenan. Ya ta? Nggih. Sing penting gawe surat perjanjian ya. Di atas materai. Ayo. Nggih. Mbok para sapa wae lah sing arep mentang ngomong aku iki mbuh kuwi ulama, mbuh kuwi aparat negara, nek perlu Pak Presiden isan apa-apa, ya dah. Nek aja ngetes kula monggo Pak Presiden. Ya. Lah ya ngono ta. Nggih. Jak nyekur laut. Nggih, kula jak nyekur laut, ya ta. Nek kula modar paling lek gur sing ora nek sing gelane ya ta. Nek pemimpin negara mudir segala rakyat ngono ya. Ya ta. Kapunten to Pak Presiden ya. Ngono ya. Nggih, Kang. Iki kula pengen buktekne leluhur kula ngono lho. Leluhur kula iki malah main-main lho, ora cepete-cepete ngono lho. Nggih. Dijak bukti gelem ngono lho. Ya ta, tak buktekne tenan ya. Nggih, nggih. Ngono kuwi. Berarti iki leluhur ki ora hapus-hapus ya. Nggih. Makan aku wani ngomong ngene iki, aku wani buktekke ngono lho. Nek pengen coba-coba ya dorene ya kan ngono ya. Ya ta? Nggih. Ngono Kang Moyo. Wes lanjut. Nggih. Monggo Gus Rafiq untuk menambahi lagi. Besok ini istilahnya adalah cendol dawet. Wong sing angkara murka kuwi bakal diseruput kaya cendol dawet. Lah ini berita baik bagi orang-orang yang lurus, jujur dan benar. Dan ini untuk para pemimpin, nek wis lurus, jujur dan benar, ndak usah khawatir. Ndak usah takut para aparat, ndak usah takut para apa ini istilahnya penakes-nakes itu. Kalau memang jujur, lulus dan benar, ndak usah takut, karena ini istilahnya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh leluhur, bahwa ini hanya akan menegakkan kebenaran dan keadilan di tanah Nusantara ini. Kami seperti ini karena kami memang peduli sama Nusantara ini, peduli sama Bapak Presiden, peduli sama Pak Aparat, peduli sama para nakes-nakes. Ini memberi pesan supaya kita kembali kepada budi pekerti luhur ya, sing amanah, seperti itu. Kami
seperti ini karena kami sayang sama Nusantara ini, beserta dengan punggawa-punggawonya, bersama dengan para pelaku-pelaku yang menjalankan pemerintahan Nusantara ini, dan para penggerak ekonomi dan orang-orang yang punya pengaruh di Nusantara ini. Lah ini pepeling juga untuk kami semua dan saudara-saudara kita se-Nusantara. Insya Allah mari kita bikin Nusantara ini adalah tanah yang berbudi pekerti hingga alam semesta merestui. Nusantara akan menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kerto raharjo. Seperti itu Mas Moyo. Nah, terima kasih Gus Rafiq sudah memberikan apa yang sudah didapat dari hasil ritualnya ya Gus. Ya, untuk kita semua. Nah, ini Pak D mau menambah lagi, Kang Togo? Ya. Jadi begini, karena ini pesan-pesan saka leluhur ya. Jadi sebatas kami nyampaikan ya. Lah nanti kalau seumpama semua yang menonton ya, mendengar orang percaya ya, nanti silahkan datang ke sini. Saya akan mempraktekkan kuasa ilmu yang diberikan leluhur. Kalau ini bocah ini saya pakai untuk membicarakan tentang leluhur ya. Tapi kalau nanti bocah ini ada yang mau mencoba-coba, ya aku diceluk ngono ya. Tak buktek ngono ya. Ngono lho. Ya Kang. Para penjalukku loro ya. Nek arep coba-coba mbuktekne omongane leluhur, nyebalake leluhur. Siji, ayo tak jak topo pendem telung dina telung bengi ae ya. Kuwi sik wae. Nek dawane tak tunggu ngono ya. Ya ta? Dadi kene iki ngono ki mergo welas asih. Kita semua itu seperti ini karena welas asih dengan negara kita tercinta ini ya. Jadi tidak bermaksud memprovokator atau memprovokasi gitu ya. Kita itu cinta dalam negeri ya dah. Bahkan cintanya melebihi anak dan istri ya dah. Kecintaannya dengan negeri ini loh. Makanya rela berkorban nggak tidur siang malam dah. Karena kecintaan kami dengan negeri kita ini ya. Jadi para penggawa ya, Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, Pak Menteri, kabinet, TNI, Polri, Satpol PP, DLHJ, DLJR. Oh ya itu pokoknya semua aparat negara. Ini kami itu cinta pada kalian semua ya. Tapi cinta kami bagi anda yang berbudi pekerti luhur ya. Kalau anda tidak berbudi luhur, ya nanti walaupun kami cinta, kalau anda nanti kena azab, ya jangan salahkan kami gitu ya. Ya seperti itu ya. Iya, ini kami ini sedang menjalankan sabda alam ya. Kalau dulu Nabi Muhammad itu diberi wahyu melalui Jibril ya. Kalau kita diberi wahyu melalui leluhur. Ya, jadi saya cukupkan gitu dari saya Kang Moyo. Karena saya ini enggak sekolah, jadi bahasanya belepotan, dikembalikan sama Gus Rafiq. Terima kasih Kang Togo. Monggo Gus Rafiq untuk nambah lagi. Saya cuma bisa berharap semoga ini jadi pesan membangun bagi kita bersama agar Pagebluk ini segera berakhir dengan baik dan kita akan menemukan satu pencerahan baru dan muncul generasi nasib yang baru di Nusantara ini. Tidak seperti ini lagi yang penuh dengan ketakutan, keresahan, kebingungan dan kegalauan seperti ini. Ya ini bukti cinta kami kepada Nusantara gitu Mas Moyo. Ya cukup sekian matur nuwun. Terima kasih saya ucapkan kepada Gus Rafiq dan Kang Togo yang telah berkolaborasi. Semoga apa yang disampaikan oleh Gus Rafiq dan Kang Togo ini bisa menjadi pepeling, menjadi pencerah untuk kita semua. Di sini intinya dalam membangun negeri Nusantara tercinta itu kan
macam-macam ya. Ada yang menggunakan pikiran, ada yang menggunakan tenaga, ya toh? Ada yang menggunakan harta ya. Kalau kita menggunakan gambleh apa ya bahasa Indonesianya? Menggunakan bicara. Obrolan. Bicara dan doa. Karena kita tirakat ya. Karena kita kekurangan uang, kekurangan harta benda ya, nggak bisa membantu dengan itu ya, kita dengan doa dan bicara. Ya karena kami ini cuma rakyat jelata, sekarang makan besok nggak bisa kadang-kadang ya, ya dah. Nah, ini bikin konten YouTube aja belum bayaran ya, ya dah. Lah ya kan dah. Iya kan. Ya, cukup sekian dulu Kang Moyo. Ya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi pada Gus Rafiq dan Kang Togo. Semoga ini menjadi pepeling dan pencerah untuk kita semua. Sampai jumpa dengan kolaborasi Kang Togo dan Gus Rafiq pada lain kesempatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.